Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi bersama Ibu Fitania. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku. Subtema 1, Keberagaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Pembelajaran 1-6. Adapun KD yang akan dipelajari hari ini pada subtema 1 yaitu sebagai berikut. Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat terdapat suku bangsa yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Papua, suku Bali, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja itu? Selanjutnya, kita akan membaca mengenai teks suku bangsa Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas keberagaman suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistika atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa, atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa, atau 1,2% penduduk Indonesia. Ini merupakan gambar dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu gambar 1.1, suku Dani dari Papua, suku Tengger dari Jawa Timur, suku Nias dari Sumatera Utara. Setelah membaca teks tadi mengenai suku bangsa Indonesia, selanjutnya kalian diharapkan dapat menentukan pokok pikiran pada paragraf. Adapun cara untuk menentukan pokok pikiran pada paragraf, yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Yang ketiga yaitu menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara menentukan pokok pikiran, kita akan menentukan pokok pikiran pada teks suku bangsa di Indonesia. Sebelumnya, apa pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Untuk paragraf pertama, kita akan menandai terlebih dahulu kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, pada paragraf 1, yang termasuk pokok pikiran adalah kalimat awal, karena hal tersebut memuat ide utama dari paragraf, yaitu sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Untuk paragraf 2, yang kita akan menggarisbawahi kembali kalimat awal dan kalimat akhir. Pada paragraf 2 juga terdapat pada kalimat awal yang di dalamnya mengandung ide utama dari paragraf tersebut, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, sudah mengerti bukan bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Dari teks sebelumnya mengenai suku bangsa, bahwa kita mengetahui di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa
kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contohnya yaitu transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan, seperti gambar-gambar tersebut. Ada menggunakan bendi, pedati sapi, pedati kerbau. Nah, apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti di gambar, atau malah tidak ada? Nah, dari ketiga gambar tersebut, apakah ada persamaannya? Ya, betul, ada persamaannya, yaitu menggunakan binatang untuk menarik beban berupa bendi atau pedati. Kita amati kegiatan ini. Kegiatan aktivitas yang dilakukan yaitu mendorong meja, menarik meja, hasilnya itu meja bergeser. Sedangkan yang kedua mengangkat tas atau meletakkan tas, hasilnya itu tas berpindah. Melipat kertas atau meremas kertas, kertasnya akan berubah bentuknya. Nah, dari aktivitas tersebut, seperti meja dapat bergeser, tas berpindah, kertas diremas menjadi berbagai bentuk, merupakan disebut dengan gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Adapun jenis-jenis dari gaya berdasarkan sumber, yaitu gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Setelah mengetahui jenis-jenis gaya, sekarang kita amati beberapa gambar. Yang pertama yaitu gambar orang sedang menggerakkan mobil atau mendorong mobil. Hal tersebut merupakan menggunakan gaya otot. Sedangkan gambar kedua yaitu lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yaitu karena adanya gaya listrik. Yang ketiga yaitu apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet. Karena jarum merupakan bahan dari besi, maka dapat ditarik oleh magnet. Dan hal tersebut disebabkan oleh gaya magnet. Selanjutnya ada pohon buah. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Hal tersebut merupakan karena adanya gaya gravitasi yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada orang yang sedang mendorong kursi. Nah, hal ini merupakan gaya gesek. Selanjutnya contoh dari gaya otot, yaitu ada orang sedang tarik tambang, orang sedang membuat gerabah, ibu sedang menggendong anak, dan pedati kerbau. Selain contoh yang tadi, aktivitas bertukar buku merupakan salah contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, contoh lain dari gaya otot yaitu petugas kebersihan sedang menarik dan mendorong gerobak sampah merupakan pemanfaatan gaya otot. Sekarang kita akan membahas mengenai keberagaman di Indonesia. Indonesia sangatlah beragam dari suku bangsa, bahasa daerah, agama, dan lagu daerahnya. Nah, mengapa Indonesia terdapat berbagai suku bangsa? Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau. Ada pulau kecil hingga pulau yang besar. Pulau besarnya yaitu ada Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Dengan banyaknya pulau-pulau di Indonesia, maka suku bangsa di Indonesia pun sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat banyak suku bangsa. Nah, di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Apa ya penyebabnya? Kalian dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Ibu beri waktu untuk kalian membaca teks tersebut.
Setelah kalian baca, terdapat 5 faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Itu merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Mengetahui keberagaman suku bangsa di Indonesia dan faktor penyebabnya. Adakah keberagaman lain di Indonesia? Tentu saja ada. Bahasa daerah merupakan salah satu keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang coba kalian baca mengenai teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Ibu beri waktu ya. Selanjutnya, ragam bahasa di daerah Indonesia. Bahasa menjadi alat untuk komunikasi. Amatilah teman-teman di lingkungan sekitar tempat tinggalmu atau di kelasmu bagaimana cara mereka berkomunikasi. Adakah temanmu yang menggunakan dialek atau bahasa berbeda? Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah seringkali berkembang lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia. Daerah Sumatera terdapat berapa banyak bahasa daerah. Di Jawa pun banyak bahasa daerahnya. Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tadi, kita telah membaca teks mengenai bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Nah, menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa daerah. Dengan upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Nah, sekarang kalian jangan lupa menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing seperti bahasa daerah bahasa Sunda di tempat kita ini. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun keberagaman suku bangsa dan bahasa tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya, keberagaman yang ada di Indonesia yaitu keberagaman agama di Indonesia. Nah, kalian bisa baca teks tersebut. Ibu beri waktu ya. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa, bahasa, dan agama. Keragaman itu menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Mengetahui keberagaman suku bangsa, bahasa, agama, ada satu lagi yaitu lagu daerah. Coba, apa lagu daerah yang ada di tempat tinggalmu? Kita tinggal yaitu di daerah Jawa Barat. Lagu daerah Jawa Barat yaitu Manuk Dadali, Piluyan, Tokecang, dan lain sebagainya. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa cek di buku paket tematik tema 7 halaman 43 dan halaman 44. Sekian pembelajaran daring hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa mengerti. Untuk lebih jelasnya atau ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan kepada Ibu. Nah, ada tugas untuk kalian, yaitu kerjakan buku tugas yang ada di buku paket tematik tema 7. Tugasnya ada pada halaman 17, 19, 31, dan 35. Kumpulkan nanti ketika kita luring ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.